Polemik kampung akuarium masih terus berlanjut hingga kini, sejak Ahok menjabat hingga digantikan Anies sampai saat ini. Seperti diketahui, Ahok melakukan penggusuran pemukiman liar di wilayah ini. Akan tetapi di masa kepemimpinan Anies malah dibangun lagi. Dua kebijakan yang sangat berbeda. Ahok pernah mengatakan permukiman seperti kampung susun tidak bisa dibangun di atas kampung akuarium. Pasar ikan, apalagi ada aset budaya yang ditemukan di kawasan tersebut saat proses revitalisasi berlangsung. Dia melarang adanya permukiman di lokasi tersebut karena memang mengikuti peraturan. Sementara itu, pembangunan kampung susun berpotensi melanggar perda rancangan detail dan tata ruang. Ada yang mengatakan kampung akuarium merupakan zona merah yang tidak diperuntukkan untuk permukiman. Saya masih ingat sekali dengan ucapan Ahok yang mana dia memilih taat kepada konstitusi bukan kepada konstituen. Taat aturan, benar ya benar, salah tetaplah salah. Dan Ahok tidak segan-segan menegakkan konstitusi. Anies malah sebaliknya, menjual janji kampanye yang muluk, dan sekarang menabrak berbagai aturan karena dilema harus menepati janji. Gubernur semacam inilah yang bikin kacau balau ibu kota. Aturan bisa dilangkahi seenaknya demi kepentingannya sendiri. Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, juga mengkritik rencana Anies membangun hunian di kampung akuarium. Dia menilai ada kemungkinan bangunan itu tak akan bertahan lama lantaran hunian berdiri di atas lahan pemerintah. Karena itu jika dibangun hunian, maka akan menabrak Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail dan tata ruang. Warga harus hati-hati karena ada kemungkinan kalau ganti gubernur bisa digusur lagi. Jadi warga harus bisa berpikir sampai ke sana, kata Trubus. Dia meminta warga mengantisipasi jika sewaktu-waktu huniannya digusur kembali. Terlebih lagi proyek ini merupakan janji kampanye semata. Itu kan ada pelanggaran aturan menurut saya. Apapun dalihnya warga jangan bangga dulu. Jangan terlalu percaya pada janji manis politik, katanya. Dia menyarankan Anies agar merelokasi warga kampung akuarium ke rumah susun yang sudah ada. Ini sama saja Anies pelan-pelan menjerumuskan warga. Benar yang tadi dikatakan. Bagaimana kalau suatu hari terjadi sesuatu yang mengharuskan warga direlokasi? Itu lahan milik negara. Katakanlah pemimpin selanjutnya lembut dan baik. Maka akan direlokasi ke tempat lain yang lebih layak. Gimana kalau dapat pemimpin yang tak mau tahu, gusur dan ditelantarkan? Makin parah kan? Anies ini hanya berusaha mewujudkan janji dari mulut manisnya dulu. Bukan hanya sekali ini dia menabrak aturan demi menuruti janjinya. Bukan pemimpin yang baik, sekilas memang memihak kepada rakyat. Buktinya ada warga yang malah berterima kasih kepada Anies. Tapi ini seperti permen karet. Manis di awal saja. Padahal yang namanya bangunan di atas lahan yang tidak semestinya, pasti suatu hari akan bermasalah. Masa si warga sebodoh itu tidak berpikir sampai sejauh itu? Nanti kalau sudah kena masalah, barulah teriak-teriak dan nangis. Syukur-syukur kalau pemimpinnya empati. Kalau dapat yang berhati batu, habis dah semuanya. Makanya, dulu Ahok ingin mengubah mereka menjadi lebih baik dengan kehidupan yang lebih layak, tidak mau. Maunya mendengarkan rayuan manis yang membuai sampai ke alam palsu yang penuh hal-hal manis. Atas nama keberpihakan kepada rakyat, Anies melakukan hal yang bertabrakan dengan aspek lain. Mirip seperti menutup jalan jati baru di Tanah Abang untuk mengakomodir PKL. Sejak kapan jalan dipakai untuk lapak dagangan PKL? Ini logika dan pola pikir cacat. Anies ini pemimpin macam apa? Bukannya mengarahkan warga agar berani hidup di luar zona nyaman demi kehidupan yang lebih baik. Ini malah beri contoh yang tidak baik.
Kalau sampai di lain waktu kena gusur lagi, tolong warga jangan salahkan gubernur yang akan datang. Salahkan Anies. Dan jangan lupa salahkan diri sendiri kenapa begitu bodoh memilih pemimpin seperti Anies. Pemimpin yang benar itu taat konstitusi, bukan konstituen. Kalau taat konstituen, bakal jadi masalah di kemudian hari. Warga yang dirugikan, buka mata lebar-lebar, tapi mereka mana mau. Logikanya gak jalan.